Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Utami dengan NIM S1S124003. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari Red Hat saya, dimulai dari dasar-dasar Linux 9.1. Latihan terbimbing menggunakan baris perintah. Akses sel Linux dengan menggunakan konsol virtual atau aplikasi terminal dan pelajari perintah untuk mengumpulkan informasi tentang sistem Linux. Hasilnya, masuk ke sel Linux, gunakan perintah non-interaktif untuk melihat informasi sistem Linux, mengubah kata sandi pengguna sebagai student pengguna di workstation komputer tersebut. Buka terminal. Anda dapat membuka terminal dengan mengklik aktivitas lalu terminal. Pada baris perintah, gunakan lab perintah berikut untuk mempersiapkan sistem Anda untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Di sini kita lihat mahasiswa at stasiun kerja $lab start access instruksi. Lihat informasi tentang sesi login. Lihat tanggal waktu dan waktu saat ini. Lihat nama mesin, tinjau informasi tentang sistem operasi, kernel dan perangkat keras. Gunakan fitur penyelesaian otomatis step completion untuk menjalankan home name tick perintah. Ketik host lalu tekan tab. Sel akan melengkapi host name perintah, tetapi ini bukan perintah yang dimaksud. Tinjau saran dengan menekan tab 2 kali, ketik C lalu tekan tab lagi, kemudian jalankan perintah tersebut. Nah, di sini kita lihat pada konsol virtual ketiga masuk sebagai operator 2, pengguna dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Perbarui kata sandi menggunakan pengguna menjadi RH104 CLI. Nah, beralih ke konsol virtual ketiga dengan menekan Alt Ctrl F3, masuk sebagai operator 2, pengguna dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Periksa password, bantuan perintah, opsi, atau help, atau H, mencetak informasi tentang perintah itu sendiri, termasuk opsi yang dapat Anda gunakan untuk mengubah hasil perintah. Perbarui operator 2 kata sandi pengguna menjadi RH104 CLI. Uji kata sandi dengan menutup sesi dan masuk kembali. Tutup sesi konsol virtual dan kembali ke sesi desktop. Nah, pada workstation mesin, gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Oke, lanjut. Nah, kita akan masuk pada praktikum, mengakses sistem Linux. Akses desktop Linux dan tambahkan pengguna standar. Menggunakan terminal Linux, kumpulan informasi tentang sistem dan atur nama host. Hasilnya, gunakan konsol virtual dan konsol kokpit untuk memperbarui kata sandi. Periksa status pencatat waktu mesin. Sebagai student pengguna di workstation mesin tersebut, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini, dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Dalam skenario ini, kita dapat memiliki beberapa akun di komputer tersebut. Kita memperbarui kata sandi untuk setiap akun tersebut dengan beralih ke akun tersebut terlebih dahulu. Pada konsol virtual keempat, perbarui developer kata sandi pengguna menggunakan pengguna tetapkan lab 2 RH sandi baru. Ini kita bisa tampilkan solusinya. Nah, solusinya itu beralih ke konsol virtual keempat dengan menekan Alt Ctrl F4, masuk sebagai developer pengguna dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Tinjau password informasi, bantu perintah opsi help atau H mencetak informasi tentang perintah itu sendiri dan opsi yang Anda gunakan untuk mengubah hasil perintah. Ulfa BTW laptopku tidak glitch mi. Sabar sadar. Perbarui developer kata sandi pengguna menjadi lab 2 RH104-1. Gunakan Red Hat sebagai kata sandi ini. Uji kata sandi baru dengan menutup sesi dan masuk kembali. Tutup sesi konsol virtual, kembalikan ke sesi desktop, menekan Alt Ctrl F2. Nah, pada konsol kokpit, perbarui developer kata sandi pengguna, tetapkan lab 2 RH104 2SE sebagai kata sandi baru. Tampilkan solusinya. Nah, untuk solusinya itu kita klik aktivitas di pojok kiri atas desktop, lalu ketik dan pilih Firefox. Navigasi ke https://
localhost 9090. Autentikasi dengan menggunakan developer 25 sebagai nama pengguna dan Red Hat sebagai kata sandi. Klik masuk. Di panel sebelah kiri, kita klik akun developer 2, lalu klik atur kata sandi. Gunakan Red Hat sebagai kata sandi lama, masukkan rep 2 RH1042 SE sebagai kata sandi baru. Konfirmasi kata sandi baru, klik atur kata sandi. Konfirmasi bahwa developer kata sandi pengguna telah diperbarui. Keluar dari konsol cockpit dengan mengklik sesi di pojok kanan atas, klik keluar, autentikasi dengan menggunakan developer sebagai nama pengguna dan lab RH1042 SE sebagai kata sandi. Klik masuk. Nah, keluar dari konsol cockpit dengan mengklik sesi di pojok dengan kanan atas, klik keluar, tutup jendela Firefox. Selanjutnya, pastikan waktu jam mesin disinkronkan dengan server waktu. Laptopku mati menyala. Tampilkan solusi. Nah, di sini kita bisa lihat periksa jam sistem dengan menggunakan data perintah tersebut. Informasi yang diberikan oleh data perintah tersebut tidak cukup menentukan apakah sistem telah disinkronisasikan dengan server waktu. Nah, evaluasi. Sebagai student, pengguna di worksheet mesin tersebut gunakan lab perintah untuk menilai pekerjaan Anda. Perbaiki setiap kesalahan dan laporkan dan jalankan kembali perintah hingga berhasil. Kita lanjut. Nah, untuk ringkasannya, Linux itu mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Setiap pengguna memiliki direktori home pribadi. Linux memiliki akun administratif yang diwakili oleh root pengguna. Pengguna ini tidak dimaksudkan untuk penggunaan reguler karena tidak memiliki batasan dalam memodifikasi atau bahkan menghapus konfigurasi sistem penting. Di beberapa lingkungan seperti lingkungan seperti virtualisasi atau komputasi awan, komputer mungkin tidak memiliki antarmuka grafis. Anda dapat berinteraksi dengan Linux menggunakan antarmuka grafis atau antarmuka baris perintah. GNOME adalah lingkungan grafis bawaan di banyak sistem Linux. GNOME menyediakan sistem jendela yang mirip dengan banyak komputer desktop. Nah, sedangkan untuk Cockpit adalah antarmuka web yang dapat Anda gunakan dari jarak jauh untuk menyaksikan spesifikasi sistem dan bahkan menjalankan perintah. Cockpit menggunakan modul untuk berinteraksi dengan sistem operasi yang mendasarinya. Linux menggunakan konsol virtual yang juga disebut konsol TTY untuk menyediakan sesi login independen pada komputer yang sama. Untuk menghindari pergantian konsol secara terus-menerus, kita dapat meluncurkan terminal, tempat kita secara otomatis masuk dan dapat menjalankan perintah. Konsol dan terminal menjalankan sel Linux. Sel berinteraksi dengan sistem secara lebih efisien dengan menggunakan perintah bawaan dan pemrograman. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita akan chapter 3. Kita akan mengelola file di Linux. Nah, ini abstraknya. Sasarannya itu gunakan alat grafis dan baris perintah untuk membuat modifikasi file teks serta untuk mengidentifikasi file biner. Bagian-bagian yaitu mengontrol keluaran perintah dan latihan terbimbing, memanipulasi file teks dan biner dan latihan terbimbing, mengedit file teks dan latihan terbimbing. Laboratorium itu mengelola file di Linux yang mulai dari mengontrol keluaran perintah. Tujuannya yaitu kendalikan keluaran perintah dengan menggunakan sintaks, penyaring, dan pengalihan. Mengontrol keluaran perintah. Ungkap terkenal di Linux, semuanya adalah file, menggambarkan arsitektur sistem operasi tersebut, segala sesuatu dalam sistem, mulai dari operasi hingga file dan direktori dipresentasikan oleh sebuah deskriptor file yang diabstrasikan di atas lapisan sistem file virtual di kernel. Desain ini menyediakan antarmuka dan seragam untuk aplikasi dan pengguna.
Linux menyertakan banyak teknik untuk memproses deskriptor file menjadi file yang dapat diakses pengguna. Salah satu teknik tersebut adalah pengalihan input dan output saat Anda membuka terminal. Sistem menerima input dari keyboard, Anda dapat mengirim output program serta kesalahan di layar. Pengiriman output menggunakan 3 aliran, input, output, dan I/O yang berbeda yang disebut masukkan standar, keluarkan standar, dan kesalahan standar di Linux. Aliran ini terbuka untuk setiap program saat program dimulai. Itu masukan standar. Saluran atau STDIN adalah tempat program membaca inputnya. Output teks normal ditransmisikan melalui keluaran standar atau stdout. Pesan kesalahan yang mungkin dihasilkan oleh suatu program dikirim melalui kesalahan standar atau stderr. Saluran-saluran ini mewakili aliran data antar terminal, program, dan file, dan Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana data tersebut mengalir. Shell menawarkan mekanisme untuk mengalihkan aliran data saat sebuah perintah dieksekusi. Akibatnya, Shell mungkin membaca dari file alih-alih, menerima input interaktif dari pengguna, atau program mungkin mengabaikan pesan kesalahan yang Anda anggap tidak membantu. Menggunakan input standar untuk perintah. Saat Anda memasukkan perintah pada baris perintah, Anda memberitahu Shell program mana yang akan dijalankan. Penerjemah perintah menerima input interaktif dan pengguna, dan menjalankan program. Terkadang sebuah perintah memerlukan argumen yang menunjukkan objek yang akan dimanipulasi, seperti file yang ingin Anda referensikan atau ubah. Misalnya, saat menggunakan cat perintah tersebut, Anda dapat menentukan file sebagai argumen. Di sini kita bisa lihat user host $cat_example_txt halo dunia. Anda juga dapat memberikan opsi perintah untuk menyesuaikan perilaku program. Misalnya, saat Anda menggunakan number opsi cat perintah tersebut, cat perintah akan menambahkan nomor baris ke setiap baris file yang sedang Anda lihat. Nah, beberapa perintah memasuki mode interaktif ketika Anda tidak memberikan argumen apapun. Dalam mode interaktif, perintah berjalan dan menunggu data melalui input standar. Misalnya, perintah cat biasanya menampilkan isi file teks, namun ketika Anda tidak memberikan file ke perintah cat akan menampilkan teks dari input standar. Tanpa input standar, cat perintah jalankan tetapi tampaknya tidak melakukan apapun. Menampilkan teks di atas output standar. Sebagian besar perintah, seperti perintah cat dan echo, menampilkan teks di layar saat menghasilkan output perintah, menampilkan output karena output standar dikirim langsung ke terminal. Pengendali yang terkait dengan perintah tersebut. Di sini kita bisa lihat user host $date Kamis 12 Oktober 2023, jamnya itu 12.0028 NZDT. Nah, user host $echo hello world atau halo dunia. Mengalihkan keluaran standar. Anda dapat mengubah tujuan output standar dengan menggunakan pengalihan sebagai contoh. Anda dapat mengalihkan output standar ke dalam sebuah file menggunakan simbol lebih besar dari. Satu simbol lebih besar dari atau kurang dari akan menggantikan semua teks dalam file dengan data yang dikirim output standar. Ini dia contohnya. 2. Simbol lebih besar dari dalam kurung menambahkan data dari teks keluaran standar di akhir file. Anda juga dapat mengalihkan aliran dengan menggunakan deskriptor file, numerik, dan satu atau dua simbol seperti besar dari deskriptor file yang ditentukan oleh output standar adalah 1. Output standar adalah aliran default untuk pengalihan, jadi Anda tidak perlu menentukannya. Pada contoh berikut, perintah pertama menggunakan deskriptor file dan perintah kedua tidak menggunakan kedua perintah tersebut setara. Nah, Anda dapat mengalihkan output standar ke perangkat. Kumakan nih. Masih panas juga saya. Bukan file, dev null. Perangkat tersebut adalah perangkat virtual yang dirancang untuk membuang bit. Saat Anda mengirim data ke dev atau null perangkat tersebut akan membuangnya secara diam-diam. Pada contoh berikut, Anda
dapat mengalihkan output standar ke def atau null perangkat sehingga Anda tidak memiliki output apapun di layar. Mengalihkan output standar sangat membantu saat Anda menggunakan perintah yang mungkin menghasilkan banyak output. Alih-alih meninjau output yang panjang dengan mengulir di terminal, Anda dapat meninjau di output perintah dan file hasil dengan menggunakan perintah less untuk paginasi, wc perintah untuk menghitung karakter, dan sebagainya. Kita bisa melihat kesalahan standar. Anda hanya melihat pesan kesalahan standar atau stader ketika terjadi kesalahan, mirip dengan output standar. Pesan kesalahan standar ditampilkan di terminal Anda secara default karena output standar dan pesan kesalahan standar memiliki target. Tampilan yang sama mungkin sulit untuk membedakan keduanya. Output standar hanya berisi hasil yang diharapkan dari suatu perintah. Pesan kesalahan standar hanya berisi pesan kesalahan. Anda tetap melihat kesan kesalahan meskipun Anda mengalihkan output standar karena pesan kesalahan dikirim melalui error standar. Mengalihkan kesalahan standar. Output standar dan error standar adalah aliran data yang berbeda. Error standar ditunjukkan oleh deskriptor file to. Gunakan dua deskriptor file diikuti oleh satu atau dua simbol lebih besar dari mengarahkan hanya error standar. Pada contoh berikut, Anda mengalihkan output kesalahan standar ke example.txt file dan kemudian membaca isi file tersebut. Pengalihan ini sangat membantu ketika Anda ingin melihat output perintah tanpa pesan kesalahan. Anda dapat meninjau pesan kesalahan tersebut nanti dengan melihat isi file. Pada contoh berikut, Anda mengalihkan error standar ke def atau null perangkat. Mengalihkan output standar atau standar error berguna ketika Anda memiliki output yang tidak Anda butuhkan. Misalnya saat menjalankan perintah hanya untuk menghasilkan aktivitas guna menguji beban CPU Anda. Mengalihkan output standar juga berguna ketika Anda ada pesan kesalahan yang diketahui dan diharapkan tidak perlu Anda lihat. Saluran pipa. Anda dapat mengalihkan output standar ke input standar dengan menggunakan pipa I. Pengalihan output standar dengan menggunakan pipa pipe merupakan bentuk komunikasi antar proses dan menggunakan output dari satu perintah sebagai input. Perintah lainnya menggunakan umum pipe adalah untuk memanipulasi output perintah melalui serangkaian perintah untuk menyajikan dalam format tertentu. Anda dapat menggunakan lebih dari satu pipe untuk memproses output perintah. Dalam contoh ini, data perintah mengirimkan tanggal ke input standar ref yang mengembalikan di string. Pada contoh berikut, Anda menggunakan dua pipa untuk memanipulasi time detail perintah. Grab perintah tersebut menyaring baris perintah atau time string, kemudian sort perintah tersebut mengurutkan baris secara alfabetis. Opsi sort perintah mengabaikan spasi kosong di awal baris. Dengan menggunakan perintah tersebut, Anda dapat melihat output standar dan mengalihkannya secara bersamaan. Penggunaan pipe berguna untuk menemukan dan memformat teks tersebut dari sejumlah besar output. Dalam beberapa skenario, alih-alih menggunakan pipe untuk mengarahkan output perintah file teks, Anda mungkin ingin mengarahkan output perintah tersebut ke file teks. Kemudian Anda dapat melihat file hasilnya menggunakan pipe untuk memanipulasi output dengan menyimpan output ke file tersebut terlebih dahulu. Anda dapat menghindari menjalankan perintah yang panjang atau lama beberapa kali. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang latihan terbimbing mengontrol keluaran perintah, memanipulasi keluaran perintah. Jalankan perintah non-interaktif dan perintah interaktif mengalihkan input standar ke perintah lain, mengarahkan keluaran standar ke suatu berkas dan ke suatu perangkat. Mengalihkan keluaran sebagai student pengguna di workstation mesin tersebut, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Instruksi. Pada baris perintah, gunakan echo perintah sebagai perintah non-interaktif untuk mencetak pesan ke baris perintah. Gunakan get perintah sebagai perintah interaktif. Ketikkan sebuah string dalam
cat sesi yang sedang berjalan dan pastikan input standar Anda diulang ke output standar. Anda mengetik string pertama dan string kedua ditampilkan oleh cat perintah. Tekan Ctrl+C untuk menghentikan cat sesi. Alihkan output standar ke file dengan menggunakan simbol lebih besar dari dalam kurung. Gunakan cat perintah untuk memastikan isi file. Alihkan kembali output standar ke file dengan menggunakan simbol lebih besar dari dalam kurung. Gunakan cat perintah untuk memastikan bahwa isi file telah ditimpa oleh nilai baru. Arahkan output standar di akhir file dengan menggunakan dua simbol lebih besar dari dalam kurung. Gunakan cat perintah berikut untuk melihat isi file example.txt yang Anda buat. Mengalihkan keluaran standar dari echo perintah dan masukkan ke perintah rev. Dalam satu baris saja, alihkan keluaran standar dari rev perintah ke masukkan perintah T, lalu gunakan T perintah tersebut untuk menulis keluaran ke terminal berkas. Gunakan cat perintah tersebut untuk mengonfirmasi keberhasilan. Gunakan ls perintah dan direktori yang tidak ada untuk menghasilkan pesan kesalahan pada kesalahan standar. Alihkan output kesalahan standar ke sebuah file. Gunakan cat perintah untuk memastikan isi file tersebut. Menyelesaikan. Pada workstation, mesin gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dan latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Oke? Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang memanipulasi file teks dan biner. Tujuannya yaitu bedakan antara file teks dan file biner. Gambaran umum file teks dan biner. Linux mendukung berbagai jenis berkas seperti direktori berkas biasa, berkas pipa, dan berkas soket. Khusus ini berfokus pada direktori dan berkas biasa yang merupakan jenis berkas yang paling sering digunakan oleh pengguna biasa. Berkas regular file tersebut berupa file teks atau biner. Meskipun semua file disimpan dalam sistem sebagai serangkaian byte, file teks dan file biner diinterpretasikan secara berbeda. Berkas teks kuti skema pengkodean karakter standar seperti Unicode atau ASCII untuk menghasilkan rangkaian karakter yang mudah dibaca manusia. Kita dapat melihat dan mengedit file teks dengan menggunakan alat pengedit teks yang tersedia secara luas. File biner berisi konten terstruktur yang tidak terbatas pada saat karakter yang dapat dibaca. File biner meliputi disusun program yang dapat dieksekusi dan format berkas lainnya yang hanya dapat ditafsirkan oleh program mendukung format tersebut. Daftar file. Untuk melihat berkas Linux, kita dapat menggunakan aplikasi berkas yang merupakan pengelola berkas bawaan di GNOME. Aplikasi berkas biasanya tersedia sebagai pintasan ikhtisar aktivitas yang menampilkan aplikasi favorit Anda yang sedang berjalan. Untuk membuka file berkas, klik aktivitas berkas. Seperti ini. Sistem baris perintah, Anda dapat menggunakan iswi perintah untuk melihat file Anda. Is perintah ini mirip dengan dis perintah di sistem operasi Microsoft Windows. Kedua perintah tersebut menampilkan isi direktori. Secara default, is perintah ini hanya menampilkan nama file direktori dan menerima opsi untuk menampilkan konten dalam berbagai format. Satu opsi ini menampilkan entry direktori sebagai daftar panjang, mencakup izin, kepemilikan, stempel waktu, dan ukuran. Catatannya yaitu untuk memiliki informasi perintah dan pilihan digunakan help opsi dengan perintah. Karakter pertama pada kolom pertama menunjukkan jenis berkas. Tanda hubung min akan ditampilkan jika berkas tersebut merupakan berkas biasa dan huruf kecil akan ditampilkan jika merupakan direktori. Anda dapat menggunakan opsi daftar panjang ini bersama dengan opsi lain.
Misalnya, opsi ini mengurutkan berkas berdasarkan waktu. Modifikasi dengan berkas yang paling baru dimodifikasi dicantumkan terlebih dahulu. Opsi ini berguna untuk menemukan berkas yang terakhir Anda edit. Opsi ini menampilkan informasi ukuran berkas dalam yang sudah mulai dibaca. Konvensi penamaan file. Di Linux, salah satu praktik tersebut terbaik adalah menghindari penggunaan spasi pada nama berkas karena shell menggunakan karakter spasi untuk memisahkan argumen perintah. Pengguna Linux sering menggunakan terminal untuk memanipulasi berkas, dan memanipulasi berkas yang mengandung spasi karena dapat menimbulkan masalah. Misalnya, Anda dapat mencantumkan inventory.xlsx berkas, tapi mencantumkan my shopping list berkas dengan karakter spasi dan namanya akan menghasilkan kesalahan. Shell menginterpretasikan my shopping dengan list sebagai argumen yang berbeda. Untuk is perintah tersebut, tetapi file-file tersebut tidak ada. Contoh-contoh berikut menunjukkan cara merujuk my shopping list file tersebut dengan benar menggunakan berbagai metode. Melarikan diri dari karakter spasi, shell dapat menonaktifkan arti khusus, spasi sebagai pemisah kata dan menafsirkan sebagai karakter standar yang merupakan bagian dari nama berkas. Ini disebut melarikan diri karakter khusus. Untuk keluar dari spasi, gunakan karakter garis miring terbalik sebelum spasi. Gunakan fitur untuk menyelesaikan otomatis tab completion. Anda dapat memulai mengetik nama file dan menggunakan fitur penyelesaian otomatis untuk biarkan shell melengkapi nama file untuk Anda. Shell secara otomatis mengisi karakter escape yang diperlukan. Metode ini mungkin tidak membantu jika file memiliki nama yang mirip, dan Anda mungkin masih perlu melakukan escape spasi secara manual. File tersembunyi. Nama file dan direktori yang dimulai dengan karakter titik dikenali sebagai file tersembunyi. Program aplikasi menyimpan konfigurasi khusus untuk pengguna dalam file dan direktori tersembunyi. Namun, penamaan berkas tersembunyi tidak melindungi berkas dan pencarian. Tampilan atau modifikasi sebaliknya, penamaan tersembunyi mencegah berkas muncul dan tampilan default perintah dan alat grafis sehingga Anda dapat fokus pada berkas-berkas biasanya yang Anda buat. Perintah dan program mengabaikan berkas tersembunyi kecuali Anda secara khusus menyertakan perilaku Anda membantu Anda menghindari modifikasi atau penghapusan konfigurasi pribadi. Kita langsung pada mengidentifikasi file. Pada beberapa sistem operasi, berkas wajib memiliki ekstensi seperti .txt ekstensi untuk berkas teks biasa atau X ekstensi untuk program yang dapat dieksekusi. Namun, Linux tidak bergantung pada ekstensi berkas. Untuk mengenali dan berinteraksi dengan berkas, sebaiknya program membaca ekstensi berkas atau judul. Header berkas adalah sejumlah baris yang tidak spesifik di bagian atas. Berkas yang berfungsi sebagai kode ini dikenal sebagai angka ajaib dari sebuah file. Kode ini dibandingkan secara internal dengan data pola ajaib untuk membantu menentukan jenis berkas. Anda dapat menggunakan file perintah ini untuk melakukan uji coba diperlukan untuk mendeteksi jenis serta format berkas. Sebagai contoh, menggunakan file perintah pada berkas program Biner seperti cat berkas perintah untuk menghasilkan ELF 64 bit LSB Search Object. Deskripsi berikut. Berkas Extable dan Linkable Format atau ELF adalah program Biner yang telah dikompilasi. Bagian deskripsi selanjutnya menunjukkan detail teknis tentang bagaimana berkas tersebut dikompilasi. Berkas teks memiliki angka ajaib sehingga tidak cocok dengan entry dalam basis data ajaib. Dalam hal ini, Linux melakukan serangkaian pengujian untuk melihat apakah berkas tersebut sesuai dengan standar pengkodean karakter. Jika berkas teks tersebut sesuai dengan set pengkodean karakter seperti ASCII atau UTF-8, maka file perintah tersebut akan mencetak set karakter tersebut. Berkas yang tidak dapat diidentifikasi sebagai format Biner yang dikenal atau sebagai berkas teks yang valid akan ditampilkan sebagai berkas data. Nah, kita masuk di berkas teks. Sebagian berkas yang Anda buat menggunakan alat dan editor baris perintah adalah berkas teks. Kamus bawaan sistem adalah berkas teks. Begitu pula berkas konfigurasi dan skrip. Melihat file teks.
Kita dapat melihat isi file teks dengan membuka file tersebut menggunakan editor teks. Anda juga dapat melihat isi file teks pada baris perintah dengan menggunakan utilitas teks baris perintah seperti cat perintah, sudo apt-get. Contoh berikut menunjukkan isi dictionary file teks tersebut. Untuk melihat isi beberapa file. Perintah ini cat menampilkan isi lengkap berkas, bahkan untuk berkas yang berisi ribuan baris. Teks ini melihat berkas berukuran besar, ini digunakan les perintah. Beberapa cat perintah ini berbalikan keluaran menjadi beberapa halaman agar sesuai dengan ukuran jendela terminal Anda. Nah, paginasi berhenti di akhir baris, ditampilkan di jendela, dan Anda harus memberikan masukan untuk melanjutkan ke baris berikutnya. Les perintah ini juga menyediakan opsi untuk navigasi berkas maju dan mundur. Anda dapat langsung melompat ke baris manapun menggunakan kode baris atau mencari penekanan. Kita masuk ke berkas binar. File binar tidak dapat dibaca manusia dan tidak dapat diedit menggunakan alat penyuntik teks. File binar adalah disusun berkas atau berkas yang terstruktur. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.